Misalnya kita punya tampilan seperti ini, ada view, kemudian di dalamnya ada teks. Dalam teksnya bertuliskan anggota keluarga, kemudian di bawah dari teks tersebut ada view. Kemudian di dalam view tersebut ada 3 teks di sana. Teks yang pertama akan menampilkan untuk namanya, kemudian teks yang di bawahnya akan menampilkan umur, kemudian teks yang paling bawah akan menampilkan email. Nah, misalnya kita akan punya anggota keluarga yang baru ya, biasanya kita blok ya, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawahnya, ya, seperti ini. Kemudian namanya kita ganti dari yang sebelumnya di bawahnya namanya Amir, kita ganti menjadi Budi misalnya. Kemudian kita masukkan umurnya misalnya yang kedua 18, kemudian emailnya adalah budi@gmail.com. Kalau kita Ctrl S, maka selanjutnya dia akan tampil ya, ada 1, 2. Yang pertama Amir, kemudian yang berikutnya adalah Budi. Nah, ini juga bisa kita masukkan banyak ya, ini kan cuma 2 ya, ada Amir dan juga Budi. Nah, bisa jadi kita akan punya lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan props teman-teman ya, properties yang nanti kita bisa gunakan kelas yang sama dan kita bisa isikan dengan data, di mana polanya akan kita gunakan dan datanya bisa kita masukkan berbeda-beda. Nah, coba kita lihat cara penggunaan props ini. Misalnya kita buat kelas baru, kita buat kelas di sini kelas anak misalnya, kemudian kita extend-nya komponen. Oke. Kemudian kita perlakukan sama, ada render. Kemudian di dalamnya ada return. Ya, kemudian kita masukkan tanda kurung seperti ini. Nah, ceritanya nanti kita akan menggunakan kelas ini, di mana kelas ini akan kita isikan beberapa data, misalnya nama, umur, dan juga email, ya. Di bagian atas coba saya copy, ya, Ctrl C, kemudian saya letakkan di dalam kelas anak ini, saya Ctrl V, ya, kemudian saya Ctrl S. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan ya, di sini untuk namanya kita akan ambil dari props, teman-teman. Caranya bagaimana kalau kita menggunakan props? Ini kita masukkan dengan tanda kurung, kemudian kita masukkan this.props. Kemudian bisa kita isikan sesuai dengan yang akan kita buat. Misalnya untuk props-nya kita masukkan nama ya. Ini akan menampilkan untuk namanya, kemudian umurnya juga kita masukkan di sini this.props.umur ya. Kemudian di bawahnya untuk email kita ganti ini umur ya, bukan umut ya, umur teman-teman. Nah, ini sama di bagian email, ini kita blok, kita ganti dengan this.props.email ya, email. Kita Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan ganti data yang ada di bagian atas dulu ya, coba kita ganti. Dan kita akan tambahkan satu data dari kelas. Kita coba masukkan di atas Amir dulu ya. Amir, kemudian kita panggil kelasnya. Caranya untuk memanggil kelas tinggal kita masukkan di sini nama kelasnya, anak, ya. Kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Tinggal di sini kita masukkan data-datanya. Misalnya yang akan kita masukkan di sini tertulis this props nama, maka ketika kita akan mengisikannya kita tinggal masukkan di sini nama sama dengan misalnya yang pertama kita masukkan Eko misalnya. Kemudian yang berikutnya setelah nama umur kita masukkan umurnya si Eko misalnya adalah 25, kemudian kita masukkan berikutnya email. Email sama dengan, kemudian kita isikan misalnya emailnya adalah eko@gmail.com ya. Saya Ctrl S. Nah, sudah tampil di bagian atas ya, namanya Eko, kemudian umurnya 25 tahun, emailnya adalah eko@gmail.com. Nah, sekarang coba kita ganti saja dari yang sebelumnya tulisannya ada view, kemudian teks, dan ada view penutup. Kita ganti dengan cara yang sama di bagian atas dari kelas anak dan kita gunakan props. Ini coba kita letakkan di bagian bawahnya. Kemudian namanya kita masukkan Amir ya. Umurnya si Amir adalah 20 tahun. Kemudian emailnya adalah amir@gmail.com. Ini coba kita hilangkan. Oke. Kemudian yang berikutnya kita masukkan lagi. Ini kita copy saja. Kemudian letakkan di bawahnya. Kemudian kita masukkan di sini yang terakhir adalah Budi ya, kita ganti Budi. Dan umurnya 18 tahun, kemudian emailnya adalah budi@gmail.com. Ini kita hilangkan. Seperti ini, sehingga kita bisa masukkan 1, 2, 3 dengan cara yang lebih ringkas ya daripada yang sebelumnya tadi. Kalau mau kita tambahkan, kita tinggal paste saja di sini nama Budi.
Eko, Amir, Budi, misalnya Danu misalnya. Kemudian kita berikan umurnya 16, kemudian di bawahnya kita berikan emailnya adalah danu@gmail.com. Nah, kita menggunakan yang namanya props, di mana kita perlu menyebutkan di bagian kelas yang akan kita gunakan untuk menampilkan props tadi. This props, nama, umur, email. Di sini juga sama, kalau kita memanggil yang namanya kelas anak ini, maka kita menyebutkan nama, umur, email. Di bagian bawah juga sama, kelasnya anak, nama, umur, dan juga email. Sebelumnya kita menampilkan beberapa props dengan menggunakan kelas. Sekarang kita akan menggunakan functional component. Bisa dilihat di sini kita membuat sebuah functional component dengan nama keluarga. Kita ekspor di bagian bawahnya, defaultnya adalah keluarga. Kemudian kita masukkan style ya, ada style sheet di sini untuk menampilkan beberapa style, ada area, judul, dan juga tulisan. Dan kita menampilkan di bagian dalamnya view, kemudian di dalamnya ada nama, misalnya Ani, umurnya adalah 15 tahun. Nah, sekarang coba kita akan membuat fungsi terlebih dahulu di functional component ini. Kita masukkan cons anak misalnya. Kemudian kita bentuk dia menjadi sebuah fungsi. Kita berikan tanda kurung. Kemudian kalau kita akan menggunakan props, kita perlu tuliskan di sini props. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya kita return dulu. Kemudian kita berikan view ya, view. Nah, ceritanya kita akan menggunakan view ini saja. Ya, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di dalamnya sini. Oke, sehingga tertulis di bagian cons anak ini ada view, di mana view yang pertama dia punya styles, yakni adalah area. Kemudian di dalamnya ada nama, Ani, kemudian umurnya 15 tahun. Kita akan ganti namanya yang di bagian cons anak ini, dan bisa kita gunakan sebagai props. Kita masukkan di sini tanda kurung dulu untuk masukkan nilai daripada sebuah variabel. Kita masukkan dari props dot, misalnya kita masukkan nama ya, kemudian di bagian bawahnya umur. Kita berikan tanda kurung, kemudian kita masukkan props dot umur ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba panggil dari cons anak ini di bagian bawah dari si Ani ya. Caranya kita masukkan di sini tanda kurang dari, kemudian kita masukkan nama consnya, yakni adalah anak. Kemudian tinggal kita panggil untuk isian dari props-nya, misalnya adalah nama. Setelah Ani, misalnya kita masukkan yang berikutnya adalah Caca, misalnya Caca. Kemudian dia punya umur. Umurnya kita masukkan misalnya 12 tahun, ya. Kemudian kita Ctrl S. Sudah tertulis ya, tulisannya adalah Caca, umurnya adalah 12 tahun. Ingat di bagian cons anak ini, kita masukkan untuk isian dari data nama dan juga umur menggunakan props ya. Propsnya adalah nama, kemudian props juga kita masukkan dengan umur. Misalnya kita masukkan lagi setelah Caca kita punya nama yang lain, misalnya adalah Endang misalnya. Kemudian punya umur adalah 10 tahun. Oke, kita tinggal masukkan ya di sini namanya adalah Endang, kemudian umurnya 10 tahun. Nah, bagian atas Ani ini kita ganti saja tulisannya di bagian atasnya. Tulisan yang pertama adalah Ani ya, kemudian dia punya umur adalah 15 tahun. Oke, sudah tertulis ya Ani 15 tahun. Tinggal yang bagian atas kita hilangkan. Ctrl S. Nah, lebih ringkas ya ketika kita menuliskan dengan props karena polanya sama ketika kita akan menampilkan nama dan juga umur. Kita masukkan di sana ada style, styles dan area, kemudian teksnya punya style tulisan dan di sana dimasukkan nama dan juga umur dan kita bisa memasukkan dengan menggunakan props di bagian React Native.